Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai visualisasi pada manusia. Nah, untuk sumber materi dan gambar menggunakan buku Digital Image Processing Second Edition. Oke, jadi pernah nggak sih kepikiran gimana cara kita bisa melihat? Contohnya ada objek di depan kita, gimana kita bisa tahu bahwa ada objek di depan kita? Atau misalkan di depan kita ada sebuah motor, gimana kita bisa melihat motor tersebut? Nah, jadi gini nih prosesnya. Terdapat misalkan di sini ada sebuah pohon kelapa, lalu pohon kelapa disinari oleh cahaya matahari dan sinarnya terpantulkan dari pohon kelapa tersebut. Lalu hasil pantulannya ini mengenai mata. Nah, itulah cara kita bisa melihat suatu objek. Jadi yang kita lihat adalah pantulan cahaya dari suatu objek. Makanya kita bisa melihat objek tersebut, di mana dalam contoh ini adalah pohon kelapa. Nah, di dalam bagian mana mata kira-kira bisa melihat? Itu di bagian retina. Jadi pantulan cahaya yang kita lihat diproyeksikan di bagian retina. Nah, di dalam retina sendiri terdapat sensor-sensor yang fungsinya untuk melihat. Jadi kita butuh sensor-sensor tersebut nih untuk melihat sesuatu. Nah, sensornya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu cons dan rod. Nah, si cons ini kita gunain untuk melihat sesuatu yang detail atau yang kita fokuskan. Contohnya ketika kita melihat motor, dan kita fokus buat motor itu, maka di situ cons bekerja. Sedangkan sensor yang kedua adalah rods. Rods itu adalah sensor yang digunakan untuk melihat sekeliling objek yang difokuskan gitu. Contohnya pada motor tadi, misalkan di sekeliling motor ada jalan atau ada pengguna motor lain atau ada tukang jualan, maka yang berfungsi untuk melihat sekeliling motor yang kita fokuskan itu adalah rods. Jadi course digunakan untuk melihat sesuatu yang detail dan ya ya kita gunakan untuk menerima suatu pantulan cahaya yang tinggi, sedangkan rods untuk objek di sekitar yang kita fokuskan. Jadi di sekitar lingkungan objek yang kita fokuskan. Nah, yang di sekitar lingkungan objek yang kita fokuskan itu memiliki intensitas cahaya yang rendah, sehingga hanya rod saja yang bisa menerima tampilan tersebut. Nah, kita lebih detail lagi nih. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam bentuk diagram, maka si course ini adalah garis yang lurus, sedangkan si rods ini adalah garis yang putus-putus. Di mana si course ini memiliki garis yang tinggi dan lalu rendah, sedangkan si rods tinggi lalu di tengah ini rendah. Nah, garis yang tinggi di cons ini letaknya berada di fovea. Jadi mata benar-benar bisa melihat sesuatu yang detail di bagian foveanya. Sedangkan di luar fovea, si cons ini memiliki sensor yang rendah gitu. Nah, kebalikannya si rods ini malah tinggi di seluruh bagiannya gitu. Kenapa tinggi? Karena di sini rods ini berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitar si objek yang kita fokuskan, di mana objek yang kita fokuskan ditangani oleh cons. Nah, sementara cons tinggi di fovea, si rods tinggi di sekitar foveanya gitu. Nah, terus kira-kira pernah nggak sih kepikiran kayak kita keluar dari rumah siang-siang, terus pas masuk rumah tiba-tiba burem gitu. Jadi kita agak susah ngelihat dan selang beberapa saat kita baru bisa ngelihat. Nah, itu ada fenomena sendiri di mata. Jadi ketika kita ingin melihat dan terdapat perubahan drastis, contohnya dari siang hari yang sangat terang, terus kita masuk ke rumah yang memiliki intensitas cahaya yang lebih rendah dari di siang hari, nah itu mata kita nggak bisa langsung melihat. Kita membutuhkan beberapa adaptasi, beberapa waktu sampai mata kita bisa melihat gitu. Sama kayak kita ke bioskop juga, di bioskop kan lampunya gelap tuh. Kita dari luar. Nah, awalnya ketika kita masuk bioskop, kita akan bisa melihat sampai mata kita beradaptasi dan kita baru bisa melihat. Nah,
di sini penjelasan lebih detailnya lagi. Nah, di sini misalkan contoh, penglihatan kita berada pada intensitas min 2 sampai 0. Ya, di mana min 2 ini otomatis akan ditangani oleh rods, yang mana min 2 ini adalah lingkungan, dan 0 adalah objek yang kita fokuskan, yang ditangani oleh cons. Jadi 0 ini akan ditangani oleh cons, dan min 2 ditangani oleh rods. Nah, misalkan penglihatan kita lagi ada di kisaran segini. Terus kita pindah ke ruangan yang lebih terang. Contohnya dari intensitas 2 ke 4. Nah, otomatis dari 0 ke arah 2 ke 4, jadi yang awalnya min 2 ke 0, terus berpindah jadi 2 ke 4, ini mata nggak akan bisa langsung melihat intensitas 2 ke 4, gitu. Nah, itu dibutuhkan beberapa waktu sampai mata bisa beradaptasi dan berpindah dari min 2 ke 0 menjadi 2 ke 4, gitu. Atau kebalikannya, misalkan mata kita ada di 0 sampai min 2, di mana min 2 ini rods dan 0 ini cons, lalu kita ke arah ruangan yang sangat gelap, yang memiliki intensitas cahaya min 4 sampai min 6. Nah, dari min 2 ke 0 ke arah min 6 ke min 4, itu pasti akan buram terlebih dahulu. Kita nggak akan bisa langsung lihat. Dibutuhkan beberapa waktu sepersekian detik sampai mata kita beradaptasi, gitu. Jadi ketika kita berada di suatu ruangan, kita berpindah ke yang intensitas cahaya yang lebih terang atau lebih gelap, kita nggak akan bisa langsung melihat. Dibutuhkan beberapa waktu sampai kita bisa melihat. Oke, kita lanjut. Nah, terus untuk prosesnya sendiri, bagaimana mata membedakan terang atau gelap? Misalkan di ruangan gelap, gimana kita bisa membedakan bangku atau kursi? Atau di ruangan terang, bagaimana kita bisa membedakan objek itu adalah suatu benda atau bukan? Di sini ada hukum Weber. Nah, di hukum Weber terdapat percobaan bahwa di sini ada sebuah ruangan, katakanlah, lalu di tengah-tengahnya ada lingkaran. Nah, di ruangan tersebut, pertama mungkin intensitas cahayanya rendah, sehingga lingkaran ini nggak kelihatan. Lalu ketika intensitas cahayanya ditinggikan, benda ini menjadi kelihatan lingkarannya. Intensitasnya nggak terlalu terang, nggak terlalu rendah, begitupun benda ini juga kelihatannya nggak begitu terang, nggak begitu rendah. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, dari percobaan itu didapatkan kesimpulan. Jadi misalkan kita berada di intensitas cahaya yang rendah, kita akan memiliki sensitif ke benda itu rendah. Contohnya ketika tadi di dalam lingkaran, di dalam ruangan tersebut, kita akan susah melihat lingkaran. Nah, tapi misal ada perubahan drastis cahaya di benda dalam ruangan tersebut, maka benda tersebut dapat dilihat. Contoh perubahan drastisnya, ketika teman-teman berada di ruangan yang gelap, terus teman-teman nyalain senter nih. Nah, senternya teman-teman arahin ke benda. Nah, di situ benda tersebut kelihatan karena ada perubahan drastis cahaya yang mengarah ke bendanya. Gitu. Nah, sebaliknya ketika teman-teman berada di ruangan yang tinggi, katakanlah di log intensitas yang ketiga dan 4, maka perubahan di benda tersebut akan terlihat jelas gitu. Sekecil apapun akan terlihat jelas. Contohnya misalkan ada benda yang punya lampu sendiri di dalamnya, lalu lampunya dinyalakan atau dimatikan, itu perubahannya terlihat jelas kalau ruangannya terang. Sedangkan kalau di ruangan gelap, perubahan kecil tidak akan terlihat. Tapi kalau perubahan besar seperti lampu senter tadi yang mengarah ke objek, maka benda tersebut akan terlihat. Itu di hukum Weber. Nah, kalau di hukum Weber berarti kita bisa asumsikan bahwa suatu benda bisa terlihat atau tidak bergantung pada intensitas cahaya yang ada di dalam ruangannya. Dan benda tersebut dapat terlihat atau enggak, kalau misalkan di intensitas cahaya yang rendah, berarti kita butuh perubahan cahaya yang besar di benda tersebut agar benda tersebut bisa dilihat. Kebalikannya, kalau intensitas cahayanya terang di ruangan, maka
perubahan intensitas cahaya pada benda akan sangat terlihat ketika di ruangan yang terang. Nah, selain yang berlaut terdapat percobaan lagi yaitu percobaan Mach-Band. Nah, dalam percobaan Mach-Band, gimana misalkan intensitas cahayanya sama. Contohnya spektrum warna di sini. Ini tuh intensitas cahayanya sama, tetapi memiliki perbedaan warna. Nah, kalau percobaan Mach-Band, misal kita lagi berada di suatu tempat yang memiliki intensitas warna berwarna hitam, lalu kita beralih ke arah yang lebih terang, warna abu-abu di sini, maka warna hitam ini di ruangan yang berwarna hitam akan terlihat sangat gelap, tapi ketika kita beralih ke ruangan abu-abu, maka abu-abu tersebut akan terlihat sangat terang. Begitupun dari abu-abu di sini mengarah ke abu-abu yang lebih cerah, maka abu-abu di sini kita akan menganggap lebih gelap dan yang ada di sini kita akan menganggap lebih terang. Itu yang dilakukan di hukum Mach-Band. Nah, ini contoh dalam bentuk grafik. Kan di sini warna hitam, terus warna abu-abu lebih terang, lebih terang, lebih terang sampai warna putih. Ini yang sebenarnya dari warnanya. Di mana di sini intensitas cahayanya sama, cuma berbeda warna, makanya naik turun, naik turun, naik turun, naik. Nah, kalau dalam penglihatan kita, misalkan kita berada di ruangan yang gelap, gelap banget, terus kita mau beralih ke yang abu-abu di sini, yang lebih terang, maka penglihatan kita ketika di ujung akan merasa bahwa ruangan kita sangat gelap dan pas beralih ke yang abu-abu kita akan merasa ruangan kita sangat terang. Begitupun dari abu-abu di sini mengarah ke sini, ketika mau peralihan ganti warna kita akan merasa ruangan kita begitu gelap dan masuk ke abu yang lebih terang, maka kita akan merasa abu-abu tersebut lebih terang. Itu pada percobaan Mach-Band. Nah, contoh lainnya, di sini terdapat 3 kotak, yaitu abu-abu, abu-abu, dan abu-abu. Ini tuh abu-abu yang sama, intensitas cahayanya sama, intensitas warnanya pun sama, spektrum warnanya pun sama. Jadi 3 kotak abu-abu ini sama. Tapi karena ruangan sekitarnya, katakanlah di sini ada gelap, abu-abu agak terang, dan putih terang. Nah, karena ruangannya itu menimbulkan persepsi lain gitu. Sesuai dengan hukum Mach-Band. Kita dapat menyimpulkan bahwa abu-abu di sini akan terlihat lebih terang daripada abu-abu yang lainnya. Kenapa lebih terang? Karena di sini dikelilingi oleh lingkaran hitam. Sehingga lingkaran hitam ini menimbulkan persepsi bahwa abu-abu di sini lebih terang. Nah, selanjutnya abu-abu yang terang ini akan menimbulkan persepsi bahwa abu-abu yang di tengah di sini tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Nah, sebaliknya di kotak putih ini akan menimbulkan persepsi bahwa kotak abu-abunya terlihat begitu gelap gitu ketimbang di kotak-kotak lainnya. Nah, itulah hukum Mach-Band. Jadi kita berangkat dari ruangan yang gelap, kita akan melihat warna abu-abu di sini begitu terang. Sebaliknya kita berangkat dari ruangan terang, maka kotak abu-abu yang ada di tengah kita akan melihat begitu gelap. Jadi meskipun ketiga kotak abu-abu ini memiliki intensitas warna yang sama, tetapi karena perbedaan lingkungan, maka kita bisa menganggap, visual kita akan menganggap mereka bertiga adalah memiliki warna dan intensitas cahaya yang berbeda. Gitu. Itu karena persepsi lingkungannya. Di mana ini terlihat abu-abunya lebih terang, di sini abu-abunya terlihat gelap. Nah, contoh lainnya ada dalam bentuk gambar ini. Nah, kan tadi teori Mach-Band itu tergantung lingkungannya kan. Nah, di sini kita dapat melihat suatu kotak. Tapi kotak ini sebenarnya nggak ada. Kotak ini dibentuk oleh lingkungannya, di mana lingkungannya adalah lingkaran bulat yang tidak rata ini. Karena lingkungan bulat yang tidak rata ini, kita menggambarkan seolah-olah di tengah-tengah ada kotak. Lalu di gambar selanjutnya, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini nggak ada. Tapi karena pengaruh lingkungannya, yaitu garis-garis di sini, maka kita melihat seolah-olah ada bulatan. Begitupun di gambar ketiga. Di gambar ketiga, di sini panah ini terlihat lebih pendek daripada yang ini. Nah, sebenarnya panah ini, garis ini sama ukurannya. Teman-teman bisa lihat di sini sama.
sama, tetapi karena bentuk panahnya berbeda, karena lingkungannya berbeda, maka kita mengasumsikan bahwa ini lebih pendek dari ini. Nah, begitupun di sini kita melihatnya garis-garis ini nggak rata. Tapi sebenarnya garis-garis ini tuh rata. Coba teman-teman lihat garisnya aja. Rata, rata. Nah, yang bikin nggak rata apa? Yang bikin nggak rata adalah garis-garis miringnya. Nah, sesuai dengan hukum Makban. Jadi, kita melihat sesuatu, persepsi kita melihat sesuatu tergantung lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai spektrum. Tadi kita udah membahas bagaimana caranya suatu benda, suatu mata kita gimana caranya kita bisa melihat. Tadi kita udah bahas sedikit. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai spektrum. Jadi kalau pada spektrum terdapat beberapa gelombang. Jadi spektrum yang kita lihat selama ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya matahari yang dihasilkan oleh matahari adalah cahaya gelombang elektromagnetik. Nah, di dalam gelombang elektromagnetik terdapat X-ray, ultraviolet, infrared, radio waves, gelombang radio, gamma, X-ray lagi, terus microwaves. Nah, dari cahaya gelombang matahari tersebut memiliki berbagai spektrum, ada spektrum radio, X-ray, ultraviolet dan sebagainya yang bisa kita lihat hanya bagian kecil di sini. Bagian kecil di antara ultraviolet dan infrared. Nah, bagian kecil ini yang kita bisa lihat dengan mata kita atau ketika kita memfoto sesuatu menggunakan kamera, yang bisa dilihat oleh kamera adalah bagian kecil ini. Jadi cahaya matahari yang dipantulkan ke objek sebenarnya bisa aja memiliki semua bagian ini. Tetapi yang bisa dilihat pantulan cahayanya hanya bagian kecil di sini, di antara ultraviolet dan infrared. Itu kalau kita berbicara tentang mata atau tentang kamera yang memfoto sesuatu. Tapi kalau kita berbicara tentang gambar, semua yang ada di dalam sini, semua yang diberikan oleh gelombang elektromagnetik itu bisa kita lihat gitu. Jadi semua yang ada di gelombang elektromagnetik baik itu X-ray, ultraviolet, infrared, radio waves dan lain sebagainya, ketika berbicara tentang gambar kita bisa melihat semuanya. Tapi ketika kita berbicara tentang mata kita hanya bisa melihat bagian terkecil ini. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya penggunaan X-ray. Coba teman-teman ketika teman-teman tahu X-ray kan teman-teman tahu itu buat scan bagian tubuh kita kan. Nah, penggunaan X-ray sendiri kan menggunakan suatu scanner sehingga bisa menunjukkan bagian tubuh di dalam tubuh kita. Nah, X-ray sendiri di situ tidak memiliki kamera dan juga bukan mata seseorang. Nah, bukan mata seseorang, bukan memiliki kamera, tetapi kenapa bisa dibentuk dalam sebuah bentuk gambar? Karena terdapat sensor yang mendeteksi X-ray yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kita bisa mengambil gambar tersebut. Jadi teknik pengambilan gambar itu nggak terbatas hanya melalui kamera atau melalui mata, tapi bisa juga melalui scan X-ray atau misalkan melalui gelombang radio itu bisa dibentuk dalam bentuk gambar gitu. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat atau sesuatu yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak bisa memiliki gambar gitu. Karena ketika kita kembali lagi ke slide sebelumnya, yang hanya bisa kita lihat hanya bagian kecil dari gelombang elektromagnetik. Sedangkan kalau kita berbicara gambar, kita bisa memproses semua yang ada di gelombang elektromagnetik agar bisa dibentuk gambar. Itulah menakjubkannya sebuah teknologi. Jadi saat mata kita terbatas untuk melihat sesuatu, tapi dengan bantuan teknologi kita dapat membentuk gambar yang bisa kita lihat oleh mata kita. Oke, mungkin itu aja untuk slide pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.